Sobat Gizi, welcome back to podcast Zabagi Zabilkis Bahas Gizi. Hari ini kita bakal bahas sesuatu yang relate banget dengan kehidupan remaja, apalagi yang aktif di TikTok nih. Pernah gak sih kalian nyobain makanan viral kayak es kepal Milo, crumbleoni, croffle, dan masih banyak lagi. Kayaknya enak banget ya kalau bisa nyobain makanan yang lagi viral. Tapi di balik serunya makanan viral, sering banget ada hal yang kita lupain, yaitu zat gizinya. Terutama buat remaja putri nih. Karena apabila zat gizi kita tidak terpenuhi, terutama untuk mikronutrien seperti Fe, itu akan bisa menyebabkan anemia pada remaja. Take off the fufu, take off the couches, take off the Wi-Fi. Anemia merupakan kondisi ketika jumlah sel darah merah atau kadar hemoglobin dalam darah di bawah batas normal. Hal ini menyebabkan rendahnya protein yang membawa oksigen ke seluruh tubuh. Riset Kesehatan Dasar 2018 Kementerian Kesehatan cukup mengejutkan. Data ini mencatat ada 30% remaja putri yang mengalami anemia. Di Karawang misalnya, ribuan remaja putri di wilayah Kabupaten Karawang, Jawa Barat terdeteksi mengalami anemia atau tekanan darah rendah. Dinas Kesehatan Karawang menyebut penyebab gangguan anemia terhadap remaja putri salah satunya akibat seringnya mengkonsumsi makanan cepat saji yang tinggi garam, tinggi lemak, dan tinggi gula. Ini, menurut survei konsumsi individu SKI 2022 dari Kemenkes RI, ternyata rata-rata asupan zat besi remaja putri di Indonesia masih jauh di bawah angka kecukupan gizi. Padahal zat besi penting banget buat membentuk hemoglobin di sel darah merah. Kalau kekurangan zat besi, kita bisa mengalami anemia. Nah, menurut WHO 2021, anemia masih menjadi masalah besar di Asia Tenggara, khususnya pada remaja putri. Gejalanya bisa berupa lemas, pusing, konsentrasi berkurang, bahkan bisa berdampak ke prestasi belajar. Dan seringkali kita merasa acuh saja karena mungkin lagi kecapean dan lain, tapi itu adalah salah satu gejala untuk mengalami anemia. Sekarang kita sambungin sama tren TikTok food. Jadi banyak banget makanan viral yang sebenarnya enak, estetik tapi rendah gizi. Misalnya dimsum keju lumer, es susu kental, dan lain-lain. Sebuah penelitian di jurnal Nutrients, Zhang et al. 2023 bilang makanan viral di TikTok ini cenderung tinggi kalori tapi rendah zat gizi mikronutrien, termasuk zat besi. Jadi kalau kebanyakan fear of missing out atau FOMO atau selalu mengikuti tren itu, risiko kekurangan zat gizi kamu makin tinggi. Ditambah lagi penelitian di Journal of Nutrition, Blevins and et al. 2022 juga menunjukkan kalau makanan ultra proses bisa bikin asupan zat besi dan zat gizi lainnya makin berkurang. Ada beberapa fakta yang harus kamu tahu untuk anemia. Jadi yang pertama, anemia ini bisa menjangkit segala kalangan, mulai dari balita, remaja, ibu hamil, hingga usia lanjut. Jika dilihat dari data hasil Riskesdas pada tahun 2018, tercatat sebesar 26,8% anak usia 5-14 tahun menderita anemia dan 32% pada usia 15-24 tahun. Itu artinya 3 dari 10 orang teman kamu menderita anemia. Kasus anemia yang masih tinggi ini erat banget loh kaitannya dengan kepatuhan kamu dalam mengonsumsi tablet tambah darah. Tentunya teman-teman sudah pernah dong diberikan TTD oleh sekolah. Nah, ini menunjukkan 8,3 juta dari 12,1 juta teman-teman remaja putri ini tidak mengonsumsi TTD yang diberikan, sehingga membuat mereka makin berisiko untuk anemia. Remaja putri yang anemia berisiko masalah menjadi wanita usia subur yang anemia. Selanjutnya, menjadi ibu anemia yang dapat mengalami kekurangan energi kronis saat hamil nanti. Nah, ini merupakan lingkaran yang sangat susah untuk terputus karena saat terjadi pada ibu hamil, itu akan berisiko melahirkan bayi yang BBLR atau berat badan lahir rendah sehingga memperbesar kemungkinan anak tersebut terkena stunting. Makanya memang harus diperhatikan sekali ya teman-teman, karena ini efeknya akan sangat berpengaruh ke depannya untuk anak dan generasi berikutnya. Ada beberapa dampak menurunkan jangka pendek dan jangka panjang. Sekarang jangka pendeknya, anemia itu bisa menurunkan daya tahan tubuh penderitanya sehingga mudah terkena penyakit infeksi.
Lalu anemia juga menyebabkan kurangnya oksigen ke sel otot dan sel otak. Ini bisa membuat kebugaran dan ketangkasan berpikir kamu menurun, yang tentunya saja bisa membuat prestasi belajar dan produktivitas kerja atau kinerja kamu jadi ikutan menurun. Lalu ada juga jangka panjangnya. Ini akan lebih serius teman-teman. Jadi, pada remaja putri ini dampaknya dan wanita usia subur atau WUS akan terbawa hingga dia menjadi ibu hamil anemia yang bisa mengakibatkan pendarahan sebelum dan saat melahirkan yang dapat mengancam keselamatan ibu dan juga bayinya. Sedangkan bayi yang dikandungnya dapat mengalami pertumbuhan janin terlambat atau PJT, kelahiran prematur, PBLR, dan kemungkinan gangguan tumbuh kembang anak diantaranya adalah stunting dan gangguan neurokognitif. Bayi yang lahir dengan cadangan zat besi atau Fe yang rendah akan berlanjut menderita anemia pada bayi dan usia dini. Hal ini bisa meningkatkan resiko kesakitan dan kematian neonatal pada bayi. Nah, berarti apakah kita harus stop ikutan tren makanan viral sama sekali? Tentu aja enggak ya teman-teman. Boleh banget nyobain tren makanan viral, tapi ada tips dari saya biar tetap aman untuk makan. Yang pertama, ada kesadaran diri. Kalian harus memiliki kesadaran diri nih. Jadi jangan setiap hari jajan atau makan makanan viral, jadi cukup sesekali aja. Yang penting nyobain ataupun bisa sharing sama teman dan keluarga. Kedua, bisa variasi makanan. Jadi jangan cuma makanan viral, tapi imbangi juga dengan makanan kaya zat besi seperti daging merah, hati ayam, ikan, kacang-kacangan, ataupun sayuran hijau. Aku yakin biasanya menu-menu ini dimasak oleh mama kalian di rumah. Jadi jangan selalu otomatis jajan terus ya teman-teman. Kalian juga harus nyobain masakan ibu di rumah yang kaya akan Fe. Lalu ketiga, kalian bisa kombinasi dan modifikasi makanan. Gimana tuh contohnya? Misalkan makan makanan sumber zat besi dari nabati, bayam, tempe, dibarengin sama vitamin C, jeruk, tomat, biar penyerapannya lebih baik. Penyerapan Fe-nya ya teman-teman. Contohnya nih menunya, misalkan kalian lagi makan bayam tumis dengan tomat. Nanti dimakan bareng tempe goreng dan setelah makan kalian makan jeruk sebagai refreshmentnya. Nah, ini akan sangat bagus karena membantu penyerapan Fe di tubuh kalian. Lalu yang kedua tuh lagi ada modifikasi makanan. Nah, misalkan kalian lagi pengen banget nyobain dimsum keju lumer atau enggak sudah pernah tapi kalian merasa enak banget mau lagi. Nah, gak apa-apa teman-teman, kalian bisa modifikasi dengan membuatnya sendiri. Jadi misalkan dari dimsum keju lumer, kalian bisa buat dimsum dengan kejunya itu diganti keju yang rendah lemak dan kulitnya diganti dengan sawi hijau sehingga teman-teman mendapatkan serat. Bisa juga adonannya ditambah dengan wortel karena kan kalau setahu aku itu dimsum keju lumer tanpa tanpa sayuran dan lain-lain kan. Jadi kalian bisa modifikasi agar lebih sehat atau dicampur kacang-kacangan dengan hati ayam sesuka kalian. Lalu yang keempat, ada bijak dalam membuat atau menonton konten. Kalau kalian suka bikin video TikTok atau juga menonton tren-tren TikTok, coba juga kalian misalkan bikin konten sehat atau nonton konten sehat. Misalkan tren makanan viral tapi dimodifikasi jadi lebih bergizi. Menurut penelitian Liu et al. 2022, Public Health Nutrition, edukasi gizi melalui platform digital yang kreatif bisa efektif banget loh buat remaja. Jadi siapa tahu kalian bisa jadi inspirasi teman-teman lewat konten sehat yang tetap kekinian. Jadi kesimpulannya remaja putri memang butuh zat besi lebih banyak karena masa pertumbuhan dan menstruasi. SKI menunjukkan asupan zat besi kita masih rendah, sementara tren makanan viral bisa bikin pola konsumsi makin gak seimbang. Tapi kabar baiknya kita masih bisa tetap ikut tren dengan cara yang bijak. Intinya, enjoy the trend but stay healthy. Terima kasih sudah dengerin podcast Zabagi ini. Jangan lupa share ke teman-teman kalian biar sama-sama lebih bijak dalam memilih makanan. Sampai jumpa di next episode. Bye!